ke Lombok yuk. Ini tepatnya ada di Lombok Barat, yaitu ada Pasar Seni Banyumulek. Nah, selain di Bali, Pulau Lombok juga kan memiliki salah satu pasar seni terbaik di Indonesia ya. Di Banjarmasin yaitu Pasar Terapung Lok Baitan. Nah, pasar seni terbaik di Indonesia yang terakhir nih yang akan kita kasih tahu yaitu tadi nih Pasar Terapung Lok Baitan. Nah, Indonesia itu punya beragam cara untuk bisa untuk bisa menyampaikan sebuah cerita ya. Salah satunya melalui wayang kulit. Wah, ini kesenian dari kulit kerbau yang berasal dari Jawa ini adalah satu dari jutaan kesenian budaya yang ada di Indonesia yang paling terkenal. Hai Indonesia, wah kita kembali tentunya setelah di segmen 1 tadi kita sedikit nih berbicara tentang kreativitas ataupun seni-seni yang ada di setiap Indonesia ya. Jadi kalau emang kita liburan paling seneng beli oleh-oleh, selain makanan ada juga kreasi-kreasi seni. Nah, di segmen ini tentunya kita akan membahas lebih lanjut lagi tentunya. Nah, masih bersama aku Aisyah Gray dan juga temanku Ada Nuke di sini. Tentunya di program kesayangan kalian di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Nah, kalau kita ngomongin pasar seni, ya kan? Tempat paling favorit untuk kalian berbelanja nomor 1 ada di mana? Sebenarnya nggak bisa dibilang nomor 1 ada di mana sih, karena di setiap daerah punya. Benar. Dan di setiap daerah menjual barang-barang yang berbeda. Mungkin nomor 1 yang akan kita kasih informasinya ke milenial sekalian. Ini pasti kalian udah paham. Tempat ini juga menjadi favorit bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi seluruh dunia yang pernah kesini pasti kayak, ini keren sih pasar seninya. Di mana lagi? Ini adalah pasar seni Ubud guys yang ada di Gianyar, Bali. Kayaknya udah nggak heran kalau kita ngomongin ini deh, pasar seni yang satu ini. Karena pasar seni Ubud Gianyar, Bali ini merupakan pasar seni terbaik yang ada di Indonesia yang pertama, yaitu pasar seni Ubud gitu. Adanya di Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, nggak sulit nih untuk kita menemukan pasar yang cukup populer ini karena memang lokasinya berada di pusat pariwisata Ubud ya. Dan pasar ini juga terbagi dalam 2 wilayah, yaitu ada sisi barat, timur ya. Dan di sisi barat kalian bisa menemukan beragam hasil kerajinan tangan seperti gelang, kain, tas, anyaman dan masih banyak lagi. Sementara kalau di sisi timur kalian bisa menemukan berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti ada gula dan juga beras. Oh, jadi antara pernak-pernik dan kebutuhan sehari-hari dibagi dua pasarnya. Jadi orang lokal atau warok sama turis tuh bisa langsung kebagi gitu ya? Iya. Bener banget. Nah, kalau kita ngomongin aksesoris emang perhiasan-perhiasan gitu di Bali banyak ya, mulai dari gelang, kalung, sampai juga koleksi-koleksi mutiaranya. Iya benar banget. itu di Jadi memang ini Lombok benar-benar terutama ya. aksesoris yang etniknya dapetnya di Ubud nih. Betul. Oke, nah berikutnya nih ada Pasar Seni Sukawati Gianyar. Siapa yang belum pernah ke Sukawati? Itu nama mak gue. Wah, nama ibunya Nuke ya. Tapi pasarnya punya ibu bukan? Bukan. Oh, bukan. Bu Sukawati namanya disebut-sebut, Bu. Namanya disebut-sebut, tapi memang pasar Sukawati ini merupakan pasar belanja favorit ibu-ibu yang ada di Indonesia ya. Nah, lokasinya itu ada di Gianyar, Bali. Di sini kamu juga bisa menemukan pasar seni terbaik di Indonesia lainnya. Nah, pasar Sukawati ini juga nggak kalah populer karena sering menjadi tujuan wisata belenji-belenji banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali. Di Pasar Seni Sukawati ini mereka itu menawarkan barang-barang unik dan juga khas. Ada tas, ada patung tradisional, ada kain khas Bali, ada lukisan dan masih banyak lagi lainnya. Dan pasar seni ini juga cukup recommended banget nih buat kamu kunjungi karena barang-barang yang dijual ini lebih murah tapi kualitasnya sangat baik dibandingkan kamu beli yang di pinggir-pinggir jalan itu nih. Iya, aku kalau belanja di sini tuh kayak tahu-tahu ya kok banyak ya gitu. Murah soalnya. Tapi kayak lucu aja gitu, banyak banget nemuin tas-tas, dompet-dompet kecil khas Bali. Iya betul. Sini. Terus juga oleh-oleh gitu ya. Oleh makanan. Di sana juga ada soalnya kalau di Pasar Sukawati tuh lebih komplit, kayak mau nyari baju ada gitu.
salak ada gitu. Jadi nggak hanya aksesoris saja gitu. Nah selanjutnya dari Bali kita beralih ke Lombok yuk. Ini tepatnya ada di Lombok Barat, yaitu ada Pasar Seni Banyumulek. Nah selain di Bali, Pulau Lombok juga kan memiliki salah satu pasar seni terbaik di Indonesia ya, yang sayang banget untuk kalian lewatkan kalau kalian berkunjung ke sana. Nah pasar seni ini berlokasi di desa Banyumelek, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Nah, desa Banyumelek ini memang terkenal nih sebagai kawasan pengrajin gerabah yang membuat karya-karya unik. Di sini kalian bisa menemukan beragam perlengkapan dapur yang dibuat oleh pengrajin, seperti ada piring dan juga mangkok. Tidak hanya itu, mereka juga menawarkan ragam ukiran dinding yang bisa kalian jadikan oleh-oleh nih. Dan untuk harganya sendiri, di sini bisa dibilang cukup terjangkau ya, memang tergantung ukiran dan bentuk kerajinannya. Mulai ada yang dijual dari harga 15.000 sampai 125.000. Wah, ini mah masih masuk kantong lah. Masuk kantong ya, ini memang gerabahnya bagus banget. Iya. Tapi berarti kalau gerabah itu kan nggak hati-hati ya? Nggak hati-hati gimana? Gegabah. Oh, Salah. Oke. hati-hati di jalan. Oh, itu lagunya Tulus. Oke. Itu lagunya Tulus ya, Titi DJ say. Oke, ada pasar berikutnya nih dari Lombok ya. Kamu langsung aja liburan ke Yogyakarta karena kamu bisa mengunjungi Pasar Beringharjo. Nah, ini juga merupakan pasar favorit nih tiap kali kita berlibur ke Yogyakarta. Nah, kota istimewa ini memiliki salah satu pasar seni terbaik di Indonesia yang wajib untuk dikunjungi, yaitu Pasar Beringharjo. Di pasar ini merupakan pasar yang legendaris banget. Kenapa sih? Soalnya sudah menjadi pusat perdagangan sejak tahun 1758. Nah, pasar yang menempati bangunan bersejarah ini cukup populer tentunya. Kenapa? Karena ini dijadikan sebagai tujuan berbelanja batik ya. Dan di sini kamu bisa menemukan berbagai macam batik dengan berbagai macam model. Mulai dari baju, daster, celana, kemeja, kain. Wah, banyak banget ya. Baju anak-anak juga banyak. Dan harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau dan bisa ditawar nih untuk kalian yang hobi nawar ya. Dan kalau kalian ke Pasar Beringharjo ini, kalian bisa mendatanginya di lokasi yang cukup strategis karena berada di Jalan Malioboro. Nah, kamu juga bisa mengunjunginya setiap hari mulai dari jam 8.30 pagi sampai jam 21 malam. Selain itu juga kamu bisa langsung jalan-jalan di sekitarnya karena ada kuliner-kuliner juga nih pastinya di sekitar Malioboro ya. Betul. Wah. Masih di daerah Yogyakarta nih, Grace. Sekarang kita beralih, kalau tadi kan Beringharjo adanya di sekitaran Malioboro. Betul. Yang lama itu ya, gitu. Nah, sekarang kita ke Bantul. Di Bantul juga punya nih, ada namanya Pasar Seni Gabusan. Jadi selain di kota Jogja, kalian juga bisa menemukan sebuah pasar seni terbaik di Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul. Ini masih ada di Jogja juga sih sebenarnya kan. Dan Pasar Seni Gabusan ini awalnya dibangun sebagai akses pengrajin lokal menuju pasar internasional. Berbeda dengan pasar seni lainnya, Pasar Seni Gabusan ini memiliki desain bertaraf internasional. Di sini kalian juga bisa berbelanja berbagai macam barang nih, mulai dari tas anyaman rotan, terus ada tempat lilin dari berbagai macam bahan, ada kotak bambu, ada topeng dengan berbagai bentuk, dan masih banyak lagi kerajinan-kerajinan tangan yang bisa kalian beli di sini. Dan pasar seni yang berlokasi di Jalan Parangtritis ini bisa kamu kunjungi mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat juga. Wow, oke, nah itu dia ya. Dan berikutnya nih ada rekomen lagi, yaitu Pasar Gede Harjonagoro Surakarta. Dan pasar seni terbaik di Indonesia lainnya yang wajib kamu kunjungi yaitu Pasar Gede Harjonagoro. Jadi pasar yang berada di kota Surakarta ini juga memiliki nilai historis nih. Ditambah lagi bentuk bangunannya juga masih berbentuk arsitektur Eropa klasik dengan pernak-pernik Jawa. Terus juga memiliki suasana khas Chinatown. Nah, kawasan Pasar Gede Harjonagoro ini juga terkenal banget nih sebagai pusat kuliner. Karena di sini nih kamu bisa menikmati berbagai macam makanan tradisional dan juga makanan khas yang memiliki rasa nikmat banget dengan harga yang ramah di kantong. Jadi kamu selain bisa berbelanja, kamu juga bisa mencicipi ragam kuliner nikmat-nikmat yang ada di sana. Sedap sekali lah itu ya. Oke, balik lagi nggak jauh-jauh masih di Surakarta ini ya. Ada namanya Pasar Triwindu.
Jadi ini di kota Surakarta juga adanya. Jadi selain pasar gede Harjonagoro tadi, kalian juga bisa berkunjung ke pasar Triwindu. Nah, kalau pasar Triwindu ini juga menjadi salah satu pasar seni terbaik di Indonesia yang nggak pernah sepi pengunjung nih milenials ya. Karena pasar Triwindu ini berlokasi di Banjarsari, Surakarta dan pertama kali didirikan di tahun 1939. Wah, udah tua ini ya. Betul. Legend loh pasar ini. Legend, Nah, guys. betul. Dan sesuai dengan namanya, pasar ini disebut sebagai surganya barang-barang antik. Karena memang kebanyakan barang-barang yang dijual di sini adalah barang-barang antik. Jadi meskipun begitu, pasar ini memiliki daya tariknya sendiri ya millennials. Kalian pecinta barang antik siapa di sini? Acungkan tangan dan kalian bisa pergi ke pasar Triwindu dan kalian akan menemukan berbagai macam barang antik seperti ada perangko batik, ada mata uang, ada mesin ketik kuno, ada keris Jawa, bahkan dekorasi rumah hingga motor tua pun kalian bisa temukan di sana. Jadi pasar ini kalian bisa kunjungi nih mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Gitu. Wow, untuk kalian yang suka hunting barang-barang antik ya, pasti udah tahu. Tapi untuk yang belum tahu langsung aja datang ke sana. Betul. Betul banget. Berikutnya nih ada Pasar Klewer ya, pasar seni terbaik di Indonesia yang satu ini juga masih berada di kota Surakarta tentunya. Mungkin nih pasar seni ini cukup terkenal dibandingkan dengan pasar seni lain yang ada di Surakarta. Dan juga sering banget jadi tujuan wisata berbelanja wisatawan saat berlibur ke Surakarta. Nah, Pasar Klewer ini lokasinya tuh ada di sebelah Keraton Surakarta nih, dan juga sangat strategis pastinya karena deket keraton lah ya. Nah, di sini tuh kamu bisa menemukan berbagai macam batik, mulai dari kain, ada baju, ada rok, celana, terus masih banyak lagi deh lainnya ya. Selain batik juga bisa nemuin apa lagi nih Aisyah? Kamu juga bisa menemukan berbagai jenis kerajinan yang dijual dengan kualitas ekspor guys. Oke, tadi kita ke Bali udah, terus ke daerah Jogja udah, Surakarta udah. Masa ibu kota nggak ada? Tenang, ada. Siapa bilang nggak ada? Sekarang kita ke pasar seni yang ada di Jakarta dengan nama Pasar Baru. Kayaknya udah nggak asing ya kalau Nuka sebut Pasar Baru Jakarta. Siapa yang nggak tahu? Nggak mungkin lah, orang Jakarta nggak ada yang nggak tahu. Jadi Jakarta juga memiliki nih sebuah pasar seni terbaik di Indonesia yang wajib banget kalian kunjungi, yaitu tadi Pasar Baru. Jadi meskipun namanya pasar baru, namun pasar ini telah berdiri sejak tahun 1800-an dan sampai saat ini nggak pernah sepi pengunjung. Malah makin ramai dari tahun ke tahun ya. Pasar baru ini juga merupakan salah satu pasar tradisional terlengkap dan nggak pernah sepi. Di sini kalian bisa berbelanja aneka ragam mulai dari tekstil, pakaian, aksesoris, elektronik, bahkan sampai barang antik pun ada di pasar baru guys. Ini baru pasar ya. Pasar Lengkap baru. kali. Dari buka tahun 1800-an hingga sekarang nggak pernah sepi guys gitu ya. Semua orang itu datang ke sana. Betul. Benar, terutama ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu sering banget belanja ke pasar baru. Bentar-bentar mau nyari nikahan pasar baru ya kan? Mau nyari apa pasar baru. Nah, terus nih dari Jakarta aku ajak geser sedikit ya. Ini ada di Banjarmasin yaitu Pasar Terapung Lok Baitan. Nah, Baitan. pasar seni terbaik di Indonesia yang terakhir nih yang akan kita kasih tahu yaitu tadi nih Pasar Terapung Lok Baitan. Pasar yang berada di kota Banjarmasin ini memang tergolong masih tradisional dan juga unik. Kenapa? Karena pasar ini adalah pasar yang terapung atau mengapung. Jadi semua pembeli dan penjualnya harus menggunakan perahu kecil untuk saling bertransaksi. Meskipun begitu nih, di sini kamu bisa menemukan berbagai macam kebutuhan, mulai dari bahan makanan, souvenir hingga aksesoris yang dijual di beberapa perahu. Selain bisa berbelanja, di sini juga kamu bisa menikmati indahnya pemandangan. Jadi nggak heran kalau pasar ini menjadi favorit banyak wisatawan karena kita tuh kalau selain belanja kita bisa foto-foto aja udah keren banget tuh. Udah pernah Pasarnya ke sana? apung gitu. Aku sudah. Sudah, gimana Sudah. pengalamanmu datang Ya ke sana? begitu. Kalau kita wisatawan kan kita harus nyewa tuk-tuk namanya. Kayak kapal, bukan kapal yang itu ya, jadi pakai mesin ya, agak lebih lebar gitu. Jadi nanti kalau kita masuk ke wilayah pasar seni Lok Baitan itu, pedagang yang nyamperin kita. Ayo mbak, ini gitu. Wah, Gitu. seru banget. Bahkan kadang sesama pedagang mereka kalau aku mau jeruknya dong, barter sama apa yang ada di dagangannya gitu. Wah.
Itu ibu-ibu Jadi memang masih rata-rata yang tradisional membawa. banget ya? Iya, yang membawa itu ibu-ibu rata-rata. Kalian ini kalau mau ke pasar Apung Lok Baintan itu harus jalan mungkin dari subuh kali ya, karena dia jam 9 setengah 10 udah mulai sepi. Jadi benar-benar pagi kalau mau jalannya pagi. Berarti gitu. laris manis ya itu pasar Laris ya? manis. Kalau dari kota Banjarmasin kita harus menempuh jarak ke Martapura itu sekitar 1,5 jaman lah. Gitu baru nyampe ke pasar Apung. Jadi dia benar-benar nggak ada di pusat kota sebenarnya. Wah, ini menarik Gitu. banget ya. Oke, nih millennials, tadi kita sudah spill semua pasar-pasar seni tempat kalian bisa belanja-belenji ya. Dan kita akan bahas apa lagi segmen berikutnya, makanya jangan kemana-mana tenang. ya. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai hai. Kita masih di sini. Bersama dua ping-ping, Betul, dengan Ping-Ping di sini, ada Aisyah Ping di sini dan juga ada Nuka Azwita Ping di sini. betul. Nah, tadi 2 segmen pertama kita sudah membahas tentang pasar seni tradisional yang ada di Indonesia. Wow, kalau kalian nih kita pengen tahu kalian udah kemana aja dan yang belum kalian kemana nih. Jadi langsung aja tulis kolom komentar di bawah ya. Yap, betul. Nah. Berbagi pengalaman lah sama kita. Betul, oke. Kita tinggalkan pasar seni, Betul. tapi kita karena masih akan- mau bicara tapi tentang masih budaya Indonesia. Oke, budaya Indonesia nih guys. Jadi ini ada beberapa yang kita mau kasih tahu ke kalian kalau kebudayaan Indonesia ternyata juga mendunia. Gitu. Banyak banget ya sebenarnya budaya dan kesenian yang memang sudah dikenal luas oleh dunia nih. Jadi warga dunia pun banyak yang tidak hanya menikmatinya tapi juga turut serta mencoba lebih dekat lagi dengan kebudayaan asli Indonesia. Kita sudah sepatutnya bangga sih sebenarnya ya milenial ya, dan harus turut melestarikan kebudayaan Indonesia, bener gak sih Grey? Iya bener banget gitu ya, karena kalau kita ngomongin kebudayaan Indonesia, Indonesia tuh kaya banget akan kebudayaannya. Wah. Yang pertama bisa kita bahas apa misalkan yang orang di dunia tuh harus tahu kita tuh punya ini. Nah ini ya, ada satu, kalau misalkan di dunia itu kan anak-anak biasanya sebelum tidur itu kan didongengin, dibacain buku dongeng. Nah Indonesia itu punya beragam cara untuk bisa untuk bisa menyampaikan sebuah cerita ya. Salah satunya melalui wayang kulit. Wah, ini kesenian dari kulit kerbau yang berasal dari Jawa ini adalah satu dari jutaan kesenian budaya yang ada di Indonesia yang paling terkenal dan juga mendunia. Banyak turis mancanegara yang datang ke Indonesia ini untuk belajar tentunya tentang wayang. Dalam pertunjukan wayang ini selalu mempunyai simbol dan juga makna yang filosofis. Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita, narasi, dan warisan yang indah dan juga berharga. Wow. Oke. Dan wayang ini juga udah dinobatkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia ya. Bener banget. Kita harus bangga banget gitu. Oke, selanjutnya dari wayang kita beralih lagi. Kali ini ada salah satu alat musik khas Indonesia yang benar-benar tradisional sekali gitu. Ini ada angklung. Nah, siapa yang nggak tahu angklung? Nggak mungkin lah ya orang Indonesia nggak tahu angklung, karena alat musik yang bernada ganda ini berasal dari Jawa Barat, millennials. Bahan dasar yang digunakan dalam alat musik ini adalah bambu. Nah, angklung dimainkan dengan cara digetarkan, biasa seperti ini gitu, sehingga pipa-pipa bambu itu akan bergetar dan menghasilkan nada-nada tertentu. Selain fungsi sebagai alat musik, angklung juga berfungsi sebagai salah satu alat dalam upacara adat untuk mengundang Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran nantinya untuk turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi gitu. Jadi angklung akhirnya dinobatkan juga sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non bendawi manusia oleh UNESCO pada bulan November 2010 silam dan telah menjadi salah satu budaya asli Indonesia yang sekarang sudah mendunia. Nah, karena memang ini indah sekali ya suara-suara Iya, kok dari bisa gitu ya, angklung ya. bulat gitu suaranya. Benar, itu indah banget. Indah dan, banget. dan mewah gitu ya kalau kita iya. denger ya suaranya. Kalau kita lihat kan sederhana ya, terbuat hanya dari bambu loh. Bener, Tapi suaranya mewah banget. mewah Ah, gitu. itu dia. Oke, berikutnya nih yang perlu kita tahu yang sudah mendunia adalah keris. Nah, ini adalah senjata tajam golongan belati tentunya dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah. Bentuknya ini kan khas banget nih.
Terus juga gampang dibedain dari senjata lainnya karena nggak simetris dari mulai bagian pangkal ke bagian ujungnya. Nah ini pada masa lalu keris ini berfungsi sebagai senjata dalam duel sekaligus pelengkap sesaji dalam upacara adat. Dalam budaya Jawa, keris sering dikaitkan tentunya dengan hal mistik nih dan memiliki kekuatan tersendiri. Banyak banget nih orang-orang di Indonesia itu yang memelihara keris, katanya ini Ada ada ininya gitu. nyawanya, ada mistisnya dan Oh. harus dimandiin, ada Apalah, ritual-ritualnya iya gitu ada ya. hodamnya lah. Benar, wah itu dia ya, percaya nggak percaya. Iya, tapi jangan sembarangan juga sih ya. Asal-asal mau megang keris kita nggak tahu juga kan kalau itu bener nggak cocok di tubuh kita gimana. Oke, selanjutnya ini juga yang nggak kalah membanggakan karena sekarang batik ya kan. Ini bisa dipakai kapan saja sama siapa aja, mau kaum perempuan, laki-laki gitu kan. Nah, batik ini kan adalah salah satu kebudayaan asli Indonesia gitu. Jadi setiap orang Indonesia pasti memiliki dan pernah memakai batik. Nggak mungkin enggak kalau kalian punya batik itu kebangetan sih Belum namanya. lagi setiap hari Jumat sekarang kan di kantor juga wajib batik Iya. tuh. Enggak, kalau dulu kan batik tuh kesannya terlalu formal, Bener. kaku. Tapi kalau sekarang kayaknya setiap hari, nggak mesti hari Jumat pun kita pakai batik, ya udah bangga aja gitu. Ya nggak sih? Bener, Kayak karena jadi udah fashion. disesuaikan ya. Iya, modelnya udah nggak kayak dulu, mungkin yang monoton itu aja gitu. Nah, ini batik coraknya banyak ya, ada corak tradisional maupun dengan corak modern juga ada. Batik sendiri adalah kain yang bergambar dan memiliki proses pembuatan khusus, yaitu yang menorehkan malam atau bisa dibilang lilin tradisional. Nah, ini menggunakan canting nih biasanya di atas kain sebelum kemudian melalui proses pewarnaan yang juga alami pastinya ya. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki motif atau corak batik khas dan masing-masing memiliki filosofinya tersendiri. Batik sendiri juga telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO di tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia gitu. Nah, dan uniknya juga memang setiap batik yang ada di setiap daerah itu ini kan memiliki artinya masing-masing. Jadi dari gambar-gambarnya itu memiliki filosofi terkait dengan daerah itu. Oke. Berikutnya nih kita tadi udah bahas alat benda tajam, batik ya kan. Alat Ini musik. Alat musik. Sekarang tarian nih. Tarian Indonesia yang sudah mendunia salah satunya adalah tari saman. Nah ini adalah ikon kebanggaan sekaligus kebudayaan Indonesia dari Provinsi Aceh. Tarian ini berasal dari suku Gayo dan telah dikenal oleh dunia nih. Hampir di setiap sekolah di Indonesia memiliki kegiatan tari saman dan diikutsertakan dalam perlombaan nasional. Tari saman termasuk salah satu tarian yang unik. Kenapa? Karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan, anggota bagian atas dan lutut. Tapi bisa menciptakan gerakan yang mempesona. Dan kunci tarian ini terletak pada kekompakan gerakan para penari. Di mana mereka ini harus bergerak serentak mengikuti irama musik dengan tempo yang cepat. Wah, jadi walaupun kelihatannya kayak cuma pukul-pukul doang, ternyata susah guys ya. Gitu? Gitu ya? Iya gitulah Ya, gitulah pokoknya. pokoknya ya. Pasti pernah deh belajar kalian waktu kecil loh, Benar, setidaknya di walaupun sekolah nggak gitu bisa ya. gitu. Oke, dari Aceh kita berlanjut lagi ke tarian juga ini, tapi ini tarian asli Bali. Nah, Nuke sering banget nih ya. Kalau misalkan belum gajian dia suka kecak tuh. Panik belum gajian. Panik. Jadi memang tari kecak ini tercipta dari perpaduan seni, budaya, dan kisah mistik. Lagi-lagi Indonesia tuh memang punya ciri khas mistiknya itu. Berbeda memang dari negara lain ya. Tari kecak adalah salah satu tarian yang paling populer bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Keunikan tari kecak ialah hanya dengan melantunkan suara cak 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 gitu kan, secara tegas dan berulang-ulang hingga memiliki irama, dan dengan gerakan tangan para penari yang kompak, lama-kelamaan kalian akan merasa terhipnotis. Nah, pada saat tarian sedang berlangsung, kalian akan disuguhkan juga dengan pertunjukan teater singkat tentang cerita Rama dan Sinta. Gitu. Nah, itu dia ya. Jadi walaupun cuma cak 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 doang, tapi kita bisa terhanyut gitu ya mendengarnya ya. Iya. Karena menjadi sebuah irama. Jadi bahkan kadang-kadang yang nonton kita jadi badan kita ikut-ikutan goyang gitu. Goyangnya siapa nih? Goyang kecaknya atau goyang di ininya? Itunya, Anoman. Rama dan Sintanya. Anoman. Iya. Biasanya kan suka muncul tuh anoman yang lari-lari Tiba-tiba ke penonton ketek ya. putih itu ya kan. Bener. Oke. Oke, tadi kita udah bahas tari saman, terus juga tari kecak.
kecak ya, ini favorit Nuke banget tuh, tari kecak ya. Berikutnya kita ke reok Ponorogo. Nah, ini adalah pertunjukan seni yang berasal dari Jawa Timur. Tepatnya di mana lagi kalau bukan di kota Ponorogo, karena namanya adalah reok Ponorogo. Gerbang kota Ponorogo ini dihiasi oleh sosok warok dan juga gemblak, sosok dalam pertunjukan reok. Reok sendiri adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik. Dalam seni pertunjukan reok ini biasanya tidak mengikuti skenario yang telah disusun dan juga terkadang ada interaksi antara pemain reok dan juga penonton. Pemain reok Ponorogo memakai topeng yang cukup besar, beratnya bisa mencapai 50 kg. Dan topeng tersebut ini disanggah hanya menggunakan gigi. Kita kayak gendong orang pakai gigi gitu ya. Iya, katanya sih kan kalau lagi mau main reok Ponorogo ini Harus yang ininya dibantu tenaga mistis gitu iya, ya. kemasukan gitu. Karena nggak mungkin bisa dong kita manusia normal 50 kilo, say. ke gigi, say. Bener. Nah, Kita, rontok kita tuh gigi. makan kacang aja kadang-kadang suka rontok Tok giginya. Ini Bener. reok lagi yang berat, say. Oke, nah mungkin emang hal ini tuh kan kedengerannya kayak nggak nyata gitu ya. Tapi nih hal ini bisa terjadi karena latihan fisik serta latihan secara spiritual. Lagi-lagi, ya. Lagi-lagi ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Bali. Karena Bali punya banyak banget tarian gitu kan yang terkenal. Nah, ini selanjutnya ada tari pendet. Nah, selain tari kecak, Bali juga memiliki tari pendet. Dan tari pendet ini merupakan tarian tertua yang ada di Pulau Dewata. Diperkirakan sih kira-kira sudah ada kurang lebih di tahun 1950-an. Dan selain berfungsi sebagai tarian ucapan selamat datang, tarian pendet juga ini merupakan tarian untuk ritual keagamaan. Jadi tarian ini dibawakan oleh putri dan sang penari yang membawa mangkuk perak yang berisikan bunga biasanya. Jadi kalau kebudayaan asli Indonesia ini pertama kali dipentaskan di dunia saat ajang Asian Games tahun 1960 yang dibuka langsung oleh presiden kita yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Wah, kalau tari pendet aku udah pernah belajar tuh dari umur 3 tahun tuh Nuke. Aku SD. SD ya, aku sebelum TK. Belum, 3 Belum tahun. berarti. Tapi udah ngerti tuh ya 3 tahun ya. Udah, tari pendet tuh pentas di Taman Mini. Oh, keren juga. Walaupun kayak kedodoran bajunya ya. Iya, iya, iya. Nah, oke, berikutnya nih kita balik lagi ke alat musik. Jadi selain angklung guys, apa coba kira-kira nih alat musik yang mendunia? Ya benar banget, adalah gamelan. Nah, seni kebudayaan Indonesia lainnya yang populer di panggung dunia adalah gamelan. Gamelan sendiri ini merupakan musik ansambel tradisional Jawa, Sunda, dan juga Bali yang memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada laras, slendro, dan juga pelok. Ada banyak instrumen nih untuk melengkapi ansambel gamelan mulai dari gangsa, gender, bonang, ada gong, ada saron, ada slentem, ada gambang, ada juga seluring, terus juga rebab hingga kendang yang dimainkan dengan tangan nih. Sebagai pelengkap musik gamelan juga tentunya diiringi merdunya sinden yang melantunkan lagu-lagu khas. Coba nyanyi sinden. Ting tang ting. Tuh enggak udah. Itu suara alat musik dong, bukan suara sinden, say. Enggak bisa emang kalau kita bukan sinden, ya. Kita kecak aja ya. Cak 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 gitu. Oke lah kalau kayak gitu daripada kita nyinden dan kecak-kecakan yang nggak nyambung ya. Kita break dulu mendingan guys ya. Hanya di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ting tang ting. Cak, 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 cak.